Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya alasan kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Semua berkat kemurahan yang Kau berikan bagi kami, kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang memerintah selama-lamanya, Tuhan yang layak diagungkan dan ditinggikan. Syukur bagimu, Kau Raja di atas segala raja. Kami bermazmur meninggikan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semua yang ada di tempat ini. Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami. Engkau yang bertahta atas hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami karena kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kami datang dalam kerinduan padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur.
Kami menyembah
dari pemenang. Amin. Haleluya. Beri salam senyum kanan kirimu. Katakan, kita lebih dari pemenang. Siapa dapat menolak?
besar bagi kami Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Yesus.
ada Kristus Yesus yang bisa kau percayai. Mungkin saudara tidak bisa setia, kekasih, siapapun tidak bisa setia kepadamu, tapi dia bisa menjadi Bapa yang setia. Untuk itu tetaplah dengar perintahnya, dengar-dengarannya dengan Bapa kita di surga. Engkau baik, dia Bapa yang baik. Dia memberikan masa depan yang terbaik bagimu. Berkah yang terbaik sudah disediakannya. Terimalah, terimalah dengan mendengarkan perkataannya. Taat, taat pada firman-Nya. Maka engkau akan memperoleh berkah yang terbaik. Dia sediakan bagimu. Engkau curahkan Roh Kudus. Roh Kudus yang melawat kehidupan kami sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan tepi, melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia. Benih yang ditaburkan akan bertumbuh dengan baik 160-30 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua saudara yang ada di tempat ini maupun yang online. Kita langsung buka saja kitab di Hagai pasal 2 ya. Ini kitab nabi kecil, jarang orang membahasnya kan. Kalau berkat kecil kayaknya malas, kalau berkat besar wah ya. Kalau nabi kecil kadang-kadang payah dan jarang diungkapkan atau dikhotbahkan. Hari ini kita sama-sama belajar ya. Kitab Hagai pasal 2 ayat 20 sampai 23. Amin. Amin. 22 ya. Yahwe berfirman untuk kedua kalinya kepada Hagai pada hari ke-24 bulan itu yang berkata, berbicaralah kepada Zerubabel, gubernur Yehuda, dengan mengatakan, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, aku akan menggulingkan tahta kerajaan-kerajaan dan menghancurkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa. Aku akan menggulingkan kereta-kereta perang dan para pengendaranya, kuda-kuda dan para penunggangnya akan berjatuhan. Setiap orang akan terbunuh oleh pedang saudaranya. Pada hari itu Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku, anak Sealtiel, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, karena aku telah memilih engkau. Demikianlah Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Haleluya. Hari ini tema kita ya, membangun bait suci kembali. Perintah Tuhan.
Saudara dikasih Yesus, kita kembali coba membahas bagaimana ketika bangsa Israel melawan perintah Tuhan. Mereka tidak taat, mereka menyembah berhala. Maka yang terjadi adalah mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar ataupun kerajaan Babel, sehingga mereka diperbudak 70 tahun lamanya. Dan semua bait suci yang dibangun Salomo hancur. Semua yang megah itu, tempat di mana Tuhan bersemayam, tempat di mana menjadi sebuah kebanggaan bangsa Israel. Bait suci yang dibangun Salomo bukan main-main. Luasnya sungguh wow. Salah satu bahannya adalah emas, kayu terbaik, dan semua yang terbaik. Ya. Kalau hitungannya triliun ya, mungkin kita hitung saat ini ya. Nah, yang jadi persoalan, bait suci ini berdiri dengan megah, tetapi orang-orangnya tidak menyembah Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mencoba menyembah Baal-Baal. Maka Tuhan mengizinkan semua kesombongan itu dihancurkan. Semua kemewahan itu tidak ada lagi, bahkan ada perbudakan. Nah, ini perintah Tuhan melalui Hagai kepada bangsa Israel. Kita pelajari bersama-sama. Ini perintah Tuhan, tapi setelah bangsa Israel dibebaskan Tuhan melalui apa? Melalui kerajaan Media Persia yang dipimpin Kores untuk menghancurkan kerajaan Babel. Akhirnya Kores menguasai Israel dan membiarkan Israel pergi kembali ke tanah kelahirannya dan dibiarkan membangun bait suci kembali. Tetapi di sini kita lihat beberapa orang dan banyak kaum Israel yang tidak mendengar perintah Tuhan dengan baik, tidak taat. Mereka sudah dimerdekakan kembali ke tanah kelahirannya, tetapi mereka sibuk memikirkan diri sendiri, membangun rumahnya sendiri. Mereka lupa akan perintah Tuhan untuk membangun bait suci kembali. Saudara kasih Yesus, seperti kita sering mengakukan sesuatu, yang penting aku senang, yang penting aku beruntung, yang penting aku happy. Nah, tidak mau peduli atas tugas pelayanan yang ada. Kalau dikasih jadwal pelayanan, apa aku penting jauh. Ya, gimana? Banyak alasannya. Nah, perhatikan saudara kasih Yesus. Yang terpenting kita sadar dan melalui firman ini, Tuhan menyampaikan kepada Hagai dan Hagai menyampaikan kepada Zerubabel. Ini adalah keturunan Daud masih bertersisa. Tuhan tidak pernah berjanji dan dia melupakan. Kalau manusia sering berjanji dan melupakan. Kalau Tuhan, apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Apa yang dinubuatkan melalui nabi-nabi pasti akan digenapi dan akan terjadi. Saudara kasih Yesus. Yang poin pertama, tetap dengarkan firman Tuhan. Dan mendengarkan Tuhan berkata-kata. Gitu juga kehidupan kita harus mendengar suara Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati. Coba kita bahas sebentar mengenai bagaimana firman Tuhan ini sangat kita perlukan di kitab Roma yuk. Ya, boleh baca dua-dua ya. Roma. Ya. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang menguatkan iman kita. Firman Kristus yang membuat iman kita teguh. Sehingga kita benar-benar terus percaya akan semua janjinya. Saudara kasih Yesus. Iman yang menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Nah, bangsa Israel waktu itu juga dikatakan Tuhan pada mereka, kau akan kubebaskan dari Nebukadnezar. Bagaimana mungkin? Begitu kuat dan gagah perkasanya kerajaan Nebukadnezar, begitu lengkapnya kereta kudanya, pasukannya. Tidak bisa. Tapi lihat,
Kores bisa dipakai untuk mengalahkan Nebukadnezar. Sesungguhnya Nebukadnezar jauh lebih besar daripada kerajaan Media Persia. Tapi jika Tuhan yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Yang percaya katakan amin. Semua bisa terjadi, saudara kasih Yesus. Sepertinya janji Tuhan tidak tergenapi kepada bangsa Israel. Sepertinya janji Tuhan kepadamu, mana masa depanku? Mana kebebasanku? Ya, bebas dari mana? Ketergantungankah? Keterikatankah? Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Saudara kasih, yang percaya katakan amin. Kita itu tetaplah percaya dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan jika engkau sudah mulai meragukan semua janji Tuhan, janji siapa lagi yang akan kau pegang, saudaraku? Janji manusia jangan pegang erat-erat, tapi tetaplah pegang, dengarkan dan percaya kepada janji Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Saudara kasih Yesus, coba baca ayat yang ke-20 ya, satunya. Pemusik boleh ke depan. Ayat 21, berbicaralah kepada Zerubabel, gubernur Yehuda, dengan mengatakan, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Ya, lanjut. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Lanjut. Aku akan menggulingkan tahta kerajaan-kerajaan dan menghancurkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa. Aku akan menggulingkan kereta-kereta perang dan para pengendaranya. Kuda-kuda dan para penunggangnya akan berjatuhan. Setiap orang akan terbunuh oleh pedang saudaranya. Pada hari itu, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, hambaku, anak Shealtiel, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Karena aku telah memilih engkau, demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Dan poin yang kedua, Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Kuasanya tidak terbatas. Sederhana, janji Tuhan dilaksanakan. Coba kita perhatikan kembali, kita mundur lagi. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, saudara kasih Yesus, keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Mereka terjebak di laut. Bagaimana ini Musa? Bagus kami mati. Tidak cukup luas tanah di Mesir untuk kuburan kami. Bagus kami mati di tanah Mesir, kata orang itu. Jemaat Tuhan, orang-orang pilihan mengatakan seperti itu. Bayangkan, di Mesir masih banyak daging, banyak makanan. Apakah engkau membawa kami untuk dibunuh? Tapi Musa berteriak kepada Tuhan yang berjanji, yang akan memerdekakan mereka, yang membebaskan mereka dan membela mereka. Diketuk tongkatnya 3 kali dipukul, 1, 2, 3. Terbelah laut? Belum. Tapi mereka melangkah. 1 langkah, 2 langkah, semata kaki, sedungkul. Ini menurut kitab Talmud orang Yahudi. 3 langkah, 10 langkah, sampai ke dada, sampai air itu hampir ke hidungnya. Karena mereka berpikir lebih baik kami mati dengan cara terhormat, yaitu dengan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Akhirnya laut terbelah. Mereka menyeberang. Anak-anak pasti happy. Wah, ada ikan hiu, ada ikan paus. Nampak semua kan seperti akuarium, seperti di SeaWorld ya. Itulah SeaWorld yang pertama, lebih luas. Mereka menyeberang. Sementara Firaun beserta pasukan dan tentaranya, kereta kuda yang kuat, gagah perkasa mengejar mereka. Terbelah. Selesai bangsa Israel menyeberang, akhirnya Firaun mengejar di tengah-tengah. Firaun ditelan laut, menyatu semua tentaranya. Adakah bangsa Israel berperang? Tuhan yang berperang buat mereka, Tuhan yang membela mereka, dan Tuhan juga akan membela kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti membela kita. Tuhan sudah tunjukkan kebesarannya, sudah tunjukkan kekuasaannya. Kuasanya tidak ada yang bisa menandinginya. Saudara kasih Yesus,
Apalagi ketika di zaman Hizkia mereka dikepung oleh 185.000 lebih tentara Sanheri. Sanheri tinggal memimpin dan meluluhlantakkan Israel. Yehuda pada saat itu di kota Yerusalem sudah dikepung. Tapi ketika Raja Hizkia menyatakan dan mendengarkan perintah Tuhan, kau berdiam saja, aku yang akan berperang bagimu. 185.000 tentara Sanheri mati. Mereka tidak jadi menyerang kerajaan yang dipimpin Hizkia, kerajaan Yehuda saat itu. Tuhan sudah buktikan, Tuhan selalu ada hadir bagi bangsanya. Tuhan pasti akan hadir bagi orang-orang yang mendengar perkataannya, yang meyakini sepenuhnya bahwa kuasanya kuasa yang tidak terbatas. Kita katakan, kau terbesar, Bapa kau besar, dan jauh lebih besar. Haleluya. Haleluya. Sebab kau besar, yes, perbuatanmu ajaib, ajaib tiada namamu, seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa kau besar, Bapa Yahweh yang kami kenal nama Tuhan Yesus. perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Perintah Tuhan untuk membangun bayi suci kembali. Saudara kasih Yesus, saya jadi teringat di saat kami masih buka pelayanan di Jalan Ceret, ya, Ayah Nani juga. Kami mulai dari persekutuan doa anak-anak, bergabung dengan tunas remaja, mereka sungguh berapi-api. Jika bagi brosur mereka, baginya dengan semangat. Singkat cerita, sekeliling mulai heboh. Ini apa? Ini gereja kah? Katanya, mana izinmu? Tenang Pak, ini yayasan. Ya, bergerak di bidang sosial, tapi ada ibadahnya. Kenapa hari Sabtu dan Minggu ada ibadah? Ini sudah gereja kan?
Saya pikir ini tantangan kecil masih. Kami terus berjalan, ya, melakukan ibadah-ibadah. Akhirnya datang satu orang pria, memberi surat lengkap dengan 3 organisasi, 3 stempel, menyatakan ibadah itu harus ditutup, tidak boleh berjalan lagi. Saya bilang maju terus, ya. Mama istri saya waktu itu masih ada si Deborah, ya dia baru, itulah kan masih baru besar lah kan, terus maju. Ancaman sudah mulai ada, larangan sudah mulai ada, tapi ibadah demi ibadah terus kami langsungkan. Tapi ketika surat itu sampai pada orang tua saya, ayah saya, dia baca, kalian harus jangan lakukan lagi ibadah di sini katanya. Loh, kok gitu? Kita harus tetap, jangan takut. Jangan takut apa? Kau logika katanya. Tiba-tiba mereka bakar rumah ini malam-malam. Rumah dia juga terbakar sebelah gua, nggak mungkin dibakarnya. Udah, ya penting kau jangan lagi di sini ibadah. Bingung juga kan. Akhirnya doa sama istri, ya kan, ikut putri kami ikut berdoa, entah tidurnya nggak tahu, ikut dan pokoknya berdoa bersama-sama. Anak kami sering biasakan ketika ada masalah berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Sebenarnya saya bilang kalau ada masalah nggak usah ceritakan kali sama anak-anak, tapi istri saya bilang ayo biar mereka juga ikut berdoa. Karena doa anak ini luar biasa kan, cepat kayaknya seperti dengar Tuhan. Nah, setelah itu saya bingung kemana Tuhan. Akhirnya tempat ini yang masih setengah batu setengah papan, papannya sudah bolong-bolong, sudah banyak dimakan rayap, lantainya pun lantai semen dengan posisi yang sudah rapuh, digesek-gesek ini sudah lekang semennya. Setengah batu setengah papan, atap ada bocor, dan kamar mandi jadi markas kecoa sangat banyak, ya kan? Jadi base game-nya. Sungguh kumuh, sungguh luar biasa, tidak layak untuk tempat ibadah. Tapi nggak ada pilihan, berdoa terus. Lalu saya bilang sama istri, itu harus kita bangun kembali, harus kita rapikan. Mimpi kau, harus gila kau, baik alih impianmu, baik alih hayalanmu, kan? Makanya syukur kita milik susu anak, syukur. Sepele kau mau bapakku di surga ya, gue bilang. Ya kan? Berdoa, akhirnya Tuhan jawab, ya segala macam lah, ya kan? Ya, ada yang kita kerjakan, ya kan? Hanya modal doa juga, fake sana, fake sini, teken sana, teken sini, kan? Ya. Akhirnya cair, kita bangun, ya. Jadi ketika punya rencana, Tuhan kita libatkan, maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong. Ketika kami membangun bukan ada kuat dan gagah, seperti kata istri saya benar secara logika, makan dan beli susu anakmu saja cukup, sudah paten itu kan? Kau bisa lakukan, kita lakukan. Pernahkah saudara berpikir begitu? Pengen sekolah yang lebih tinggi lagi, bagaimana biayanya? Pengen buka pelayan di sana di suatu daerah, bagaimana biayanya? Mana tempatnya, mana timnya, mana alatnya? Jika Tuhan sudah perintahkan, Tuhan pasti tolong. Yang percaya katakan amin. Jika Tuhan kau libatkan, maka pertolongan Tuhan, ya Adonai, tangan Tuhan memberkati sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan dan tidak pernah kau dengar dan tidak pernah kau lihat. Itulah yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Yang terbaik diberikannya kepada kita. Amin. Itulah janjinya. Tapi jangan pula aku pengen beli mobil mewah, beli rumah mewah, ada kolam renang berjemur, ya, yang dijemur ikan asin, baju, ya. Tujuannya ketika Hagai ini menyampaikan kepada Zerubabel, isi hati Tuhan, pesan Tuhan agar bait suci itu kembali dibangun. Saudara dikasih Yesus. Mereka tidak peduli terhadap bait suci itu, mereka hanya peduli untuk membangun dirinya sendiri. Jadi saya juga pikirkan bagus biaya bangunan ini kemarin kalau kami buat jalan-jalan sana sini, bersisa beli perhiasan sana beli ini cukup. Tapi melawan perintah Tuhan, pesan Tuhan. Nah,
Saudara yang kasih Yesus, bait suci yang dibangun Salomo begitu megah. Jadi bangsa Israel merasa, apa kita sanggup membangun bait suci seperti itu lagi? Ini gambaran proyek kecil, mereka tidak begitu tertarik. Sementara kalau suatu pekerjaan yang diberikan Tuhan, mau kecil, mau sedang, mau besar, mau ringan, mau pemberat, kita siap. Karena dia Bapa yang baik, dia memberi yang terbaik. Ya kita juga belajar memberikan yang terbaik, saudaraku dikasih Yesus. Haleluya. Amin. Yang poin yang ketiga, Tuhan yang memilih kita dan Dia akan memberikan otoritas, kemampuan, kuasa bagi kita. Yang percaya katakan amin. Begitu juga pada saat itu, saudara kasih Yesus. Zerubabel sebagai kepala daerah Yehuda, 1 kali, 2 kali disampaikan, aku yang akan memilihmu, aku akan memberikan cincin materai. Artinya apa? Ada ikatan, ada kuasa yang akan diberikan. Sah. Saudara kasih Yesus, kalau zaman dulu kerajaan, setiap apapun yang ditulis kepala daerah atau raja, teken, ditulis teken, lalu stempel pakai cincinnya. Itu tandanya sah, mutlak, harus dilakukan, harus terjadi, harus dilaksanakan. Saudara kasih Yesus. Kalau saudara nanti membuat akte jual beli di notaris tanpa materai, itu tidak sah. Tekenan Anda 100 biji pun gak ada materai, tidak sah. Berarti sah. Tuhan memilih Zerubabel. Tuhan yang akan membantu bangsa Israel untuk membangun bait sucinya kembali. Tuhan itu juga akan membantu kita untuk melaksanakan semua pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan beri kemampuan, kekuatan khusus. Haleluya. Kasihnya luar biasa. Kita dipilih bukan karena hebat kita, bukan gagah kita. Tapi kita dipilih semua oleh karena kasih karunia-Nya. Sesungguhnya, ya saudara kasih Yesus, bait suci itu adalah tubuh kita ini. Karena darahnya sudah tercurah di kayu salib dan menguduskan hidup kita. Maka tubuh kita ini adalah bait suci. Di sini tempatnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus feel at home. Dia nyaman di tubuh kita. Dengan cara apa? Kita tidak mencemarinya dengan sesuatu yang bisa merusak tubuh kita, merusak kekudusan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, mencemari bait suci. Dan siap katakan amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Saya undang untuk bangkit dulu. Haleluya. Ya batakala syukur. Kami bersyukur ya Abah buat kasih-Mu. Kami ingin terus berjalan bersama-Mu. Kami ingin terus mendengar firman-Mu, perkataan-Mu sampai seumur hidup kami. Biar kami terus tetap beriman pada Kristus Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang memberikan kami kekuatan, kuasa, otoritas, dan mencukupkan segala yang kami perlukan di dalam pelayanan kami. Untuk itu, tetaplah terus berjalan bersama kami ya Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan.
lakukan. Meskipun keadaan tidak mendukung, keadaan keuanganmu tidak mendukung, tenagamu, fisikmu tidak mendukung, tapi Tuhan akan memberi dukungan. Dia akan memampukan kita untuk memperluas kerajaan Allah, membangun bait suci kembali, menjaga bait suci kita dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kehidupanmu untuk selama-lamanya biar terus melayaninya, melayani pekerjaannya dalam roh dan kebenaran. Kita katakan bersama-sama. Berjalanlah bersama kami ya Aba, ya Bapa. Bersama-sama doa yang diajarkan Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau yang selalu menyertai kami, memimpin kami, karena kekuatan kami berasal daripada Engkau. Dan ucapan syukur kami, terima kasih kami memberikan persembahan kami, dan biarlah dengan hati yang penuh dengan syukur kami akan memberi. Amin. Dalam segala
Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa di surga, ya Adonai, tangan-Mu yang memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di online, dan menghibur yang sedang bersedih, menyembuhkan yang sakit, dan memberkati kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih roh takut akan Tuhan ada di kehidupan kami dan juga di kepala daerah mulai dari desa sampai ke ibu kota, edukatif, legislatif, eksekutif, dalam memiliki juga program-program yang pro rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari arahkan pandangan-Mu ke surga, bukalah hatimu. Terima kasih Bapa, dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada